lagi dengan Anda sekalian. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat, bugar, fit, dan selalu optimis berkarya bagi bangsa dan negara. Saya Coki Sitohang menjumpai Anda kembali dalam program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Woohoo! Praktisi kesehatan, cek. Narasumber, cek. Semua sudah kami siapkan di sini pemirsa. Kali ini izinkan saya bertanya kepada Anda. Sudahkah Anda mengatur pola makan Anda menjadi sebuah kebiasaan yang baik pemirsa? Jangan sampai gara-gara punya uang sedikit, terus kita bablas makannya. Yang lama-kelamaan menimbulkan penyakit tertentu yang numpuk di tubuh kita. Kita bisa belajar kisah hari ini dari narasumber kami yang sudah muncul secara daring dari wilayah Jakarta Timur. Namanya adalah Pak Sunarto. Beliau ini sepuh, mantan rektor, kami panggil beliau secara gelar akademik publik adalah profesor. Beliau ini pemirsa, kalap banget dulu makannya. Ada ceritanya nanti biar beliau yang ceritakan. Tetapi ketika orang kalap makan, kadar gulanya menjadi tinggi, maka stroke mengintai. Ya, beliau sempat kena stroke. Dan yang terakhir, sempat kena juga penyakit jantung. Sekarang ada 3 ring yang terpasang di pembuluh darah jantungnya. Tapi bersyukur sekali Profesor Sunarto menyadari bahwa perilaku makan yang di masa lalu itu keliru dan beliau harus ubah gaya hidup. Sehingga per hari ini kami syuting, kondisi beliau jauh lebih sehat di usia 75 tahun. Wow, keren banget. Coba saya sapa dulu. Tersambung lewat daring, inilah Profesor Sunarto. Hai Prof. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung. Sehat semua. Dan saya juga izin memperkenalkan 2 praktisi kesehatan kami. Beliau akan tetap memberikan motivasi buat kita sekalian. Yang pertama adalah Mas Boyke Dianugraha dan yang kedua adalah Mbak Anita. Tepuk tangan buat mereka. Halo semuanya. Halo. Silakan disapa-sapa dulu pemirsa dan juga narasumber kita. Oke, halo pemirsa, apa kabar? Dan juga Prof. Sunarto, sehat selalu ya dan bahagia. Sih. Oke, halo Prof. Sunarto, aku Anita, sehat bugar, salam olahraga. Pertama-tama kami bersyukur Prof menerima undangan kami untuk bercerita seputar kesehatan Profesor. Kondisi kesehatan Prof per hari ini kita ngobrol tuh, tolong diceritakan seperti apa? Alhamdulillah, sepertinya sehat. Dulu kesehatan Prof nggak kayak gini. Dengar-dengar dulu sempat jatuh banget gara-gara perilaku yang salah, tidak sehat. Betulkah? Betul. Jadi pada waktu itu karena sebagai PNS kan dapat periksa tahunan sekali itu. Ya. Itu nggak dibaca itu karena teman-teman bilang jangan dibaca nanti malah takut gitu. Akhirnya nggak baca, jadi yang ngamuk makan saja, makan seenaknya saja, malam pun masih makan. Durian juga dimakan, olahraga dikurangi. Bukan dikurangi, memang nggak ada olahraga gitu. Waktu itu kebetulan saya juga pejabat di BP7 itu yang penataran P4 itu, jadi nggak pernah istirahat itu. Terus menerus saja itu, nggak pernah pulang. Pertama kali Bapak, kapan itu Bapak mengetahui ada yang salah dengan tubuh Bapak? Tahun berapa itu? Pada tahun 2000 ya, itu hasil check up itu karena saya sudah mulai umur, saya perhatikan. Nah ternyata tinggi, terutama mengenai gula darah sama tensi itu tinggi semua itu. Jadi tensinya hampir menjelang 200 ya. Kemudian kalau gula darah ya bahkan lebih dari 200 itu. Kampus kan ada klinik, saya ke klinik terus diperingatkan dan diberi obatnya juga. Sehingga saya meminum obat rutin, tapi ya mengenai masalah makan, olahraga dan sebagainya itu belum menjaga itu. Lalu apa yang terjadi Pak setelah akumulasi tahunan itu? Di tahun 2016 kalau saya tidak keliru ya, Bapak mengalami stroke ya Pak ya? Iya betul, jadi pada waktu itu saya ke klinik, menurut dokter klinik, wah ini karena giginya tidak dicabut aja Pak. Tiba-tiba sudah langsung tidak bisa jalan. Akhirnya di opnam di suatu rumah sakit 2 minggu nggak ada perubahan. Saya ada second opinion sampai ke herbal segala pada waktu itu nggak cocok juga. Akhirnya terakhir dinyatakan bahwa kecuali gula darah tinggi, tensi tinggi, juga di CT scan itu ya, selama sebulan dirawat itu
mulai ada terapi, mulai bisa jalan gitu. Berapa tingginya Dan akhirnya, berapa Pak Iya. Narto tadi? Ya itu selalu tinggi, walaupun sudah dikasih obat dari dokter itu tidak turun-turun itu. Berapa? Hafal Sekitar nggak? sekitar 200-an juga itu dua-duanya itu. Apakah berhenti di 2016 stroke-nya Pak atau ada lagi cerita lain Pak Narto? Jadi setelah 2016 stroke itu mulai bisa jalan, rupanya ya aturan dokter itu saya langgar lagi itu mengenai masalah makan itu. Sehingga tiba-tiba tahun 19 itu saya merasa pusing, muntah-muntah, terus dibawa ke rumah sakit, langsung dokter menyampaikan agar ke ICU. Nanti kalau di situ sudah stabil itu akan diperiksa jantungnya. Nah betul ternyata ada penyumbatan, kemudian pasang itu 3 ring itu. 3 ring. Itu tahun 2019 ya. Kejadian dari tahun 2000, 2016 kena stroke, 2019 kena penyakit jantung. Mbak Anita, Mas Boyke, ini ada penyakit jantung, ada stroke. Ini kalau dibilang duet, suaranya udah pecah Ya. suara ini. Tapi penyebabnya tetap sama. Kekentalan darah. Nah Iya. pemirsa di rumah juga harus tahu bahwa ada yang namanya stroke, yang namanya hipertensi, yang namanya jantung, ya umumnya disebabkan karena darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku. Apalagi kalau usia kita bertambah tua. Ya. Wanita-wanita memasuki usia menopause sama. Ya. Angka serangan jantungnya naik 3 kali lipat karena estrogennya turun. Ya. Pria-pria memasuki usia andropause sama. Dia juga akan turun testosteronnya, perlindungan pembuluh darahnya, NO-nya terhadap pembuluh darah dan juga kekentalan darahnya juga bertambah. Ya. Nah itu yang harus selalu diwaspadai. Tolong sekali lagi darah jangan sampai kental, pembuluh darah jangan sampai kaku. Betul. Kalau kita mau sampai usia tua dengan sehat. Itu dia. Bapak ini tadi udah ada diabetes, hipertensinya lumayan, dan akhirnya stroke. Wah ini sebenarnya bukan duet lagi nih, udah triplet nih. Waduh. Ya diabetes, hipertensi, Trio. stroke, tambah satu lagi sakit jantung. Penyumbatan pembuluh darah yang dipasang 3 ring. Ini yang Bapak Sunarto alami, Prof alami ini memang sudah sumber masalah kesehatan yang komplikasinya bisa kemana-mana. Diabetes sendiri udah mother of disease, ibu dari semua penyakit. Udah gampang banget kalau udah diabetes, yang paling cepat adalah ke ginjal, bisa ke otak yang stroke ini, bisa ke saraf, ya bisa ke jantung, dan ini semua ada di Prof Sunarto. Ya. Jadi ya memang udah kumpulan semua masalah, udah mau sekali yang memang harus segera kita Tapi cari. bersyukur sekali Mbak Anita, beliau paham betul bahwa hidup itu dinamis, perlu ada solusi. Bagaimana Bapak kok bisa tetap bugar sampai hari ini? Ada solusi apa yang Bapak pikir? Ketika saya masih berbaring di rumah sakit itu saya melihat siaran ini ya. Jadi ternyata ada teknologi yang perlu dimanfaatkan sehingga saya bertekad kan nanti kalau pulang saya akan langsung pesan. Setelah itu saya langsung pesan, kemudian saya pakai sesuai dengan aturan itu sejak dari 15 menit sampai yang 60 menit. Ya. Nah di samping saya juga tetap terapi. Yang dokter itu ini saya pakai terus pagi sama sore. Tensi itu stabil, mengenai gula darah ya kadang-kadang naik tapi masih stabil. Nah kemudian badan merasa segar. Wah. Dan saya juga diperiksa oleh dokternya. Periksa apa itu yang EKG atau apa saya lupa itu yang kalau kita tiduran itu diperiksa jantungnya semua itu ya. Itu EKG. saya selalu dan periksa itu sebagainya. setahun sekali ya itu. Iya. Wah. Itu selalu dinyatakan baik gitu. Mantap. Sampai sekarang alhamdulillah saya bersyukur ya. Kita akan dengarkan lebih jauh lagi apa yang dialami oleh Profesor Sunarto setelah beliau menggunakan teknologi laser dan mengubah pola hidup ke arah yang benar. Di usia 75 tahun ini beliau tetap aktif dan produktif. Tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Sejak tahun 2000, Pak Narto ini mengalami kenaikan gula darah dan juga tekanan darah yang begitu tinggi. Gula darahnya dulu 350, tensinya 200. Kemudian pada tahun 2016, Pak Narto kena stroke. Setelah kena stroke, tahun 2019 beliau juga terkena sakit jantung
di mana harus dipasangkan tiga ring di pembuluh darah jantungnya. Tapi itu cerita lama. Sekarang ini beliau menggunakan teknologi laser untuk mendukung pola hidup sehatnya yang sudah mulai diterapkan. Sejak saya menggunakan teknologi laser, alhamdulillah ada perubahan, yaitu bahwa tanda petik gula darah normal, ya, kemudian darah tingginya juga alhamdulillah normal. Ya, angka-angkanya itu tidak lebih dari 110 lah itu. Untuk gula darah? Gula darah. Bagus, ya. bagus sekali, bagus. Dan darah tingginya itu ya 130 itu paling tinggi gitu. Oke, bagus Pak, Di bagus. bawah masih ada kadang-kadang 79. Apakah Pak Ya. Narto merasakan perbedaannya sejak menggunakan teknologi laser ketika Bapak berolahraga, bangun dari tidur, beraktivitas, Bapak merasa lebih bugar kah? Setelah subuh saya keliling, kemudian kalau masih di rumah agak siang itu berjemur ya. Bagus. Kemudian juga kalau sore jalan-jalan sedikit sebelum mandi. Dan di samping secara disiplin menggunakan teknologi laser itu ternyata ada perubahan. Jadi lebih mudah dan tidur bisa teratur. Keren. Bayangkan dengan pernah terkena stroke, serangan jantung, gula yang tinggi, tensi yang tinggi, tapi beliau sekarang normal semuanya setelah menemukan teknologi. Pemirsa, seperti apa sih teknologi laser itu bekerja pada darah dan pembuluh darah kita? Pertama adalah dia mencegah penempelan keping-keping darah. Karena keping-keping darah yang menempel tersebut ya, itulah yang mengakibatkan darah itu kental. Ya, kenapa sih keping-keping darah cenderung menempel? Karena kolesterol tinggi, karena diabetes, karena polusi, ya, dan dicegah penempelannya. Namanya mekanisme pencegahan agregasi trombosit. Ya. Kemudian yang sudah menempel bagaimana? Yang sudah menempel dia diuraikan. Namanya adalah mekanisme fibrinolisis. Akibatnya apa? Aliran darah menjadi lebih lancar. Penyebab hipertensinya yaitu biasanya adalah pembuluh darah yang kaku. Ya, pembuluh darah yang kaku ini disebabkan karena apa? Karena tadi ya terjadi aterosklerosis ya, proses penuaan, faktor gen, sehingga kadar nitrik oxide yang membuat pembuluh darah ini elastis adalah nitrik oxide. Makanya sering banget nitrik oxide itu juga digunakan pada pasien-pasien dengan gangguan-gangguan keperkasaan karena untuk membuat aliran darah ke organ keperkasaan juga menjadi lebih baik. Ya. Nah, ketika si nitrik oxide ini diaktifkan kembali, maka pembuluh darahnya akan melebar, dan lebih elastis. Akibatnya apa? Tekanan darahnya akan turun. Nah, tadi berkaitan dengan tidur, tentunya juga memasuki usia andropause, menopause pada wanita itu biasanya kadar hormon melatonin seiring dengan penurunan hormon-hormon utama kita. Baik itu estrogen pada wanita maupun testosteron pada pria. Wow. Nah, melatonin yang rendah ini mengakibatkan pria dan wanita menjadi sulit tidur. Tetapi dengan diaktifkannya oleh teknologi laser, si hormon tersebut, melatonin tersebut, akibatnya apa? Kita tidur lebih lama, ya, lebih mudah dan lebih dalam. Sehingga bangunnya menjadi segar seperti yang dialami oleh Prof. Narto. Oke, menyambung penjelasan Mas Boy tadi, untuk gula dan lemak di darah ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjadi energi. Nah, pada pasien diabetes dan hiperkolesterolemia, kadar gula darah dan kolesterol di darahnya meningkat melebihi normal. Nah, oleh teknologi laser, kelebihan kadar gula darah dan kolesterol ini yang bisa menumpuk dan mengakibatkan masalah di darah dan pembuluh darah ini diubah menjadi energi melalui sistem metabolisme yang lebih baik. Teknologi laser ini akan bisa mengaktifkan bagian dari sel yang namanya mitokondria yang berfungsi sebagai kompor energi untuk mengubah gula darah dan lemak darah atau kolesterol tadi menjadi energi. Jadi harapannya gula dan lemak darah bisa terkendali dan pasien menjadi lebih segar dan bugar. Gunakan teknologi laser dan awalnya adalah cara mendapatkan teknologi laser dengan cara termudah dengan mencatat nomor yang ada di bawah ini. Apalagi yang Anda tunggu? Kami segera kembali dengan diskusi yang lebih lanjut mengenai teknologi laser bersama dengan Profesor Sunarto dan para praktisi kesehatan. Tetap bersama kami.
Terima kasih pemirsa masih setia di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baru saja kita saksikan rangkaian cerita dari seorang Profesor Sunarto. Sebagaimana beliau tadi sudah jelaskan bahwa hidupnya menjadi lebih berkualitas, bugar, sehat, tetap ngajar di usia 75 tahun. Sekali lagi tepuk tangan. Di usia 75 tahun ini Pak, apalagi yang Bapak ingin kejar? Keseimbangan antara untuk duniawi maupun nanti kesananya gitu, jadi harus seimbang gitu. Usaha-usaha duniawi tidak terlalu ngoyo, sesampainya sesuai dengan ritme dari kesehatan, tapi ibadah berusaha sebaik-baiknya juga selalu bercerita kepada yang lebih muda supaya jangan meniru pola hidup saya yang tadi sudah dikatakan gelap tadi. Terkait dengan teknologi laser ini semakin terjangkau oleh rata-rata kita gitu, sehingga kualitas hidup dari bangsa Indonesia ini semakin lama semakin harapan hidupnya lebih panjang lagi. Prof. Narto ini betul-betul ya mencirikan seorang manula ya senior yang betul-betul mengikuti apa yang disebut tadi, tetap bergerak. Pertama adalah gerak fisik, beliau berolahraga. Betul. Gerak darah, tidak boleh kental di usia tua itu. Gerak darahnya alirannya mesti lancar, gerak pembuluh darahnya tetap elastis, dia menggunakan teknologi laser. Ya. Kemudian tadi gerak pikiran, beliau tidak mau pikun, 75 tahun masih mengajar. Iya. Ya, itu adalah gerak daripada pikiran. Dan satu lagi adalah gerak jiwa. Gerak jiwa itu adalah beliau tetap berbuat baik, beliau juga tetap berspiritualitas, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat ya. Sehingga 3 gerak itulah yang menunjukkan kita tua hidup dengan sehat. Setuju. Nah, teknologi laser membantu gerakan-gerakan tersebut Wah. ya. Pertama adalah gerakan tadi aliran darah tetap sehat ya. Kemudian gerakan daripada pembuluh darah tetap elastis, Itu yang kemudian sinar-sinar gerakan berbeda, di otak, pikiran karena tidak akan pikun nanti dijelaskan oleh Mbak Anita, dan gerakan jiwa karena kita ingin tetap berbuat baik, ingin tetap mencintai, memberi, dan itu hanya bisa kita lakukan kalau tubuh kita sehat. Betul. Dan kalau tubuh kita sehat, kuncinya apa? Darah dan aliran darah dan pembuluh darah kita harus sehat. Setuju, setuju. Itulah yang ada di dalam konteks berbagai warna yang berbeda untuk fungsi yang berbeda di tubuh dari teknologi laser tersebut ya, Mas Boyke ya. Mbak Anita? Iya betul sekali Mas Coki. Jadi berbicara masalah berdaya ini, kunci paling penting untuk berdaya adalah daya pikir ya, dan fungsi kognitif. Ini yang Prof akan sangat terus perlukan karena Prof masih mengajar sampai usia sekarang. Ya bisa kita bayangkan kalau sudah pikun tentunya itu semua akan hilang fungsinya. Nah untuk itu teknologi laser ini juga bisa melancarkan aliran darah di area kepala. Kita bisa menempelkannya juga di dalam hidung, intranasal, dan juga di telinga, ear probe ya. Laser pad juga bisa kita ditempelkan untuk membuat daya pikir dari orang yang memakainya ini menjadi lebih lancar. Begitu Mas Coki. Pemirsa, kami ingin Anda menyimak cerita berikut ini dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan kualitas kesehatannya terbantu setelah menggunakannya. Mari kita simak sejenak. Saya mempunyai keluhan irama jantung, jadi jantung saya tidak normal. Rasanya kalau berhenti itu nyesek gitu, sek gitu. Nanti bangun lagi ya seperti gitu berhenti. Waduh, tidur udah mau tidur aja takut karena begitu kena ke bantal udah langsung gitu. Sangat bermanfaat sekali. Banyak perbedaannya, banyak perubahannya banyak. Tidur nyenyak sekarang. Stamina lebih meningkat lagi. Bisa jalan cepat, naik sepeda cepat, berenang, kuat itu. Itulah cerita masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Pemirsa kapan pakai teknologi laser? Kembali ke cerita Profesor Sunarto, beliau dulu punya gula darah angka 350 pemirsa. Tapi sejak menggunakan teknologi laser, turun ke angka normal menjadi 110 dan itu pun terjaga sampai sekarang. Dulu tensinya 200, sejak menggunakan teknologi laser menjadi stabil di 130. Ini pun PR beliau tetap menjaganya. Dan yang penting bagi seorang Pak Sunarto yang sudah terkena stroke dan juga
masih ada penyakit jantung dan sudah di ring 3 pembuluh darahnya adalah kebugarannya. Ini yang membuat beliau tetap bisa aktif mengajar, produktif, dan juga berolahraga, menghabiskan waktu bersama keluarga di usia 75 tahun. Terima kasih kepada Pak Sunarto. Pak, salam sehat ya. Sama-sama, ya. Salam untuk Ya, Ibu, terima salam untuk kasih. keluarga semua. Juga Mas Boyke, Mbak Anita untuk edukasinya dan semangatnya Dengan buat senang para hati. pemirsa. Pemirsa, ini waktunya Anda menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan Anda, dimulai dari kualitas darah dan pembuluh darah. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak perbincangan berikut ini. Mas Panji, di episode kali ini kita betul-betul bisa lihat ya bagaimana Prof. Sunarto itu di usia lanjut tetap bisa produktif, tetap bisa aktif, berguna untuk banyak orang. Ih, ini keren banget. Seperti kayak life goals kita nanti ya. Dan itu pasti bisa kita capai jika kita menjaga kesehatan tubuh kita sejak dini Mbak Tantri. Walaupun sebetulnya Prof. Sunarto ini ada riwayat stroke, ada riwayat jantung, tapi itu tetap berusaha mengupayakan gaya hidup sehat, mengubah pola hidupnya, menyertakan teknologi di dalamnya. Dan bayangkan kalau misalnya andai kata kita menggunakan teknologi laser sebelum kita terkena keluhan kesehatan. Iya, betul. Pastinya lebih bagus kesehatan kita kan. Dan kalau berbicara teknologi laser harus ingat dokter laser dari Gogo Gogomol. Mall. Tapi sebetulnya kalau dikombinasi lebih lengkap lagi pakai intranasal tuh lebih lengkap ya. Pasti Itu yang lebih di hidung pemirsa, pasti nanti Mas mesti dijelasin. Yes, jadi kalau pemirsa intranasal ini itu kita gunakannya di rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi bisa juga membantu beberapa keluhan lainnya. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogo Gogo Mall. Mall. Tapi terus pertanyaannya gini dong Mas Panji, kenapa harus memilih teknologi laser dari Gogo Mall? Nah Mbak Tantri, aku kasih 3 alasan nih. Oke. Yang pertama, kita terdaftar di pemerintah. Karena memang tujuan dari pemerintah ini kan untuk membantu memberikan perlindungan, keamanan, dan juga jaminan mutu. Oke, 2. Yang kedua adalah kita berpengalaman. Dokter laser di Indonesia sudah dari 2011. Ini kan juga menunjukkan bagaimana sudah banyak orang yang pakai, banyak juga yang sudah merasakan manfaat dari dokter laser, dan sekaligus juga menunjukkan bagaimana dedikasi kami terhadap kesehatan Anda di rumah. Nah yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah lebih terjamin. Karena kalau misalnya kita sudah memiliki dokter laser, Ya. itu pasti disertai dengan garansi resmi untuk suku cadang sampai 1 tahun. Dan kita juga tidak mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga loh Mbak Tantri. Dan kami tidak berhenti. Kami terus berinovasi menghadirkan teknologi-teknologi baru. Dan salah satunya kita menghadirkan kombinasi dari teknologi laser dan juga teknologi NMES Wah, apa itu, Mas dalam satu Panji? alat. Nah, teknologi NMES ini itu kan manfaatnya adalah untuk membantu melatih kontraksi otot tubuh kita untuk mencegah terjadinya penyusutan otot bagi orang-orang yang mengalami kelemahan otot. Mas Panji, kalau gitu cara mendapatkannya gimana dong? Ini mudah sekali Mbak Tantri dan juga pemirsa. Ketika kita sudah sadar bahwa kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita, sudah saatnya kita mengambil handphone, kita bisa menghubungi nomor teleponnya atau bisa WhatsApp nomor teleponnya supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana sih caranya dokter laser bisa membantu keluhan kita. Ayo pemirsa, makanya tunggu apa lagi kalau ingin menyertakan teknologi laser dalam kehidupan kesehatan Anda dan juga keluarga Anda.